Halo semuanya, kita akan membahas struktur anatomi, morfologi, dan fisiologi hewan aves. Kalian tahu tidak penggolongan hewan ada berapa? Penggolongan hewan dibagi menjadi dua, invertebrata dan vertebrata. Sedangkan invertebrata sendiri adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti serangga, cacing, dan ubur-ubur. Hewan ini hidup di dalam lingkungan yang beragam, mulai dari hutan, gua, hingga di dasar laut. Sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang sebagai bagian dari kerangka internalnya, seperti ikan, hewan amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ciri-ciri invertebrata yang pertama tidak memiliki tulang belakang, yang kedua tubuh lunak kadang dilindungi oleh cangkang, yang ketiga sistem saraf sederhana, yang keempat umumnya berukuran kecil. Sedangkan ciri-ciri vertebrata yang pertama memiliki tulang belakang dan kerangka dalam, yang kedua organ tubuhnya lebih kompleks, yang ketiga memiliki sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, yang keempat ukuran tubuhnya bervariasi, umumnya lebih besar dari invertebrata. Definisi hewan aves. Aves adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki ciri-ciri sayap, paruh, dan tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu. Burung juga memiliki kemampuan terbang yang membuat mereka berbeda dengan kelompok hewan lainnya. Selain itu, burung juga memiliki berbagai cara adaptasi yang memungkinkan mereka hidup di berbagai habitat yang berbeda, seperti di udara, air, dan darat. Kelompok hewan aves ini terdiri dari ribuan spesies yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji-bijian dan pemakan serangga. Ciri-ciri umum aves burung. 1. Berdarah panas, suhu tubuh stabil sekitar 40-42 derajat Celcius. Aves memiliki suhu tubuh yang cenderung tetap atau homotherm sekitar 40 derajat Celcius karena memiliki mekanisme pengaturan suhu tubuh. Yang kedua, tulangnya ringan dan berongga, memudahkan burung untuk terbang. Tulang ini disebut juga tulang pneumatik. Yang ketiga, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Dan telur ini memiliki cangkang yang keras dari kalsium. Aves melakukan fertilisasi secara internal dan menghasilkan telur yang bercangkang keras untuk dierami. Keempat, tubuh ditutupi bulu yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh dan membantu terbang. Kelima, jantung aves terdiri dari 2 serambi atrium dan 2 bilik vertikal dengan sekat sempurna. Detak jantungnya sangat cepat, terutama saat terbang untuk memenuhi kebutuhan oksigen tinggi. Yang keenam, aves tidak memiliki gigi melainkan paruh yang terbuat dari zat tanduk. Paruh ini memiliki bentuk yang bervariasi tergantung jenis makanannya. Yang ketujuh, memiliki penglihatan tajam. Beberapa jenis burung dapat melihat mangsa dari jarak jauh. Panca indera utama aves yaitu penglihatan, pendengaran, dan suara sudah berkembang dengan baik. Panca indera ini penting untuk berburu, mengenali bahaya, dan berkomunikasi. Penyebaran aves sangat luas dan ditemukan di seluruh dunia, kecuali di tempat-tempat ekstrim seperti padang es dan gurun yang sangat gersang. Ini adalah klasifikasi berdasarkan jenis dan ciri hewan aves. Klasifikasi berdasarkan habitat dan kemampuan terbang. 1. Burung terbang kuat. Contohnya elang, burung walet, karena sayapnya besar dan kuat. Yang kedua, burung terbang rendah, contohnya ayam merpati, karena sayapnya pendek dan terbangnya sebentar. Yang ketiga, burung tidak bisa terbang, contohnya kiwi dan kasuari, dan penguin, karena sayapnya kecil dan kakinya kuat. Yang keempat, burung perairan, contohnya seperti bebek dan pelikan, cirinya kakinya berselaput. Yang kelima, burung darat, contohnya ayam kalkun, karena kakinya panjang dan kuat. Klasifikasi berdasarkan jenis makanannya. 1. Karnivora, pemakan daging, contohnya
burung elang dan burung hantu. Yang kedua herbivora, pemakan biji-bijian dan buah seperti merpati dan burung pipit. Yang ketiga omnivora, pemakan segalanya seperti gagak dan ayam. Yang keempat insektivora, pemakan serangga seperti burung walet dan cendek. Yang terakhir adalah nektarivora, yaitu pemakan nektar bunga seperti burung kolibri. Ini adalah struktur anatomi aves. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada paruh, berfungsi untuk mematuk dan mengambil makanan, tidak memiliki gigi hingga makanan hanya dikunyah di mulut. Yang kedua, rongga mulut, tempat awal masuknya makanan. Di dalamnya terdapat lidah dan kelenjar ludah untuk membantu menelan makanan. Yang ketiga, kerongkongan atau esofagus, saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan tembolok. Makanan melewati kerongkongan sebelum disimpan sementara di tembolok. Yang keempat ada tembolok atau crop, adalah kantung pelebaran dari kerongkongan, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan untuk melunakkan makanan dengan bantuan cairan yang dihasilkan dinding tembolok. Pada burung betina, tembolok juga dapat menghasilkan susu tembolok untuk anaknya. Kelima ada lambung kelenjar atau proventriculus. Bagian pertama dari lambung burung menghasilkan enzim pencernaan dan asam untuk mencerna makanan secara kimiawi. Yang keenam, lambung pengunyah, ventriculus, bagian lambung yang berdinding tebal dan kuat, berfungsi untuk menggiling makanan secara mekanis dengan bantuan batu kecil atau grit yang ikut tertelan. Nomor 7, hati atau liver, menghasilkan empedu yang berfungsi membantu mencerna lemak, menyaring racun dari darah, dan menyimpan cadangan energi. Kedelapan ada usus halus, tempat utama penyerapan zat-zat makanan yang sudah dicerna. Di sini hasil pencernaan diangkut ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kesembilan, usus besar, berfungsi menyerap air dan sisa mineral dari makanan yang sudah dicerna dan mengatur pengeluaran feses ke kloaka. Kesepuluh, kloaka, tempat keluarnya sisa pencernaan, urin dan hasil reproduksi, merupakan saluran tunggar yang berfungsi untuk ekskresi dan reproduksi. Selanjutnya ini ada gambar struktur morfologi aves. Tubuh aves dibedakan atas caput atau kepala, serviks atau leher yang biasanya panjang, trucus atau badan, dan clauda atau ekor. Ini memudahkan bergerak ke berbagai arah dan dilindungi oleh bulu-bulu halus. Struktur morfologi aves kedua terdapat sepasang ekstremitas anterior merupakan alat atau sayap yang terlipat seperti huruf Z pada tubuh waktu tidak terbang. Ekstremitas posterior berupa kaki, otot daging paha kuat, sedangkan bagian bawahnya bersisik dan bercakar. Yang ketiga, mulut mempunyai rostum atau paruh yang terbentuk oleh makila pada ruang atas dan mandibula pada ruang bawah. Bagian dalam rostrum dilapisi oleh lapisan yang disebut cera, sedangkan sebelah luar dilapisi oleh pembungkus laput zat tanduk. Keempat, pada paruh atas terdapat lubang hidung atau nares interna pada sebelah dalam dan nares eksterna pada sebelah luar. Ini adalah gambar kepala yang akan dibahas pada selanjutnya. Kelima, corak warna yang terdapat pada burung merupakan salah satu karakteristik yang dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan jenis atau spesies dari aves, karena corak warna pada masing-masing jenis aves memiliki karakteristiknya sendiri. Keenam, pada bagian bawah ekor terdapat anus. Ketujuh, pada basis rostum atau paruh bagian atas terdapat suatu tonjolan kulit yang melunak yang disebut dengan serom. Kedelapan, ada mata burung. Mata burung berukuran besar dan terletak di sisi kepala, dilengkapi dengan iris berwarna jingga hingga merah serta pupil yang relatif besar. Kesembilan, ada telinga. Telinga burung terletak di bagian belakang bawah mata, terdiri atas lubang telinga luar dan membran timpani di bagian dalam yang berfungsi untuk menangkap dan merespon getaran suara. Yang ke-10 ada badan atau truncus dan bulu badan burung berfungsi untuk melindungi tubuh dan membantu dalam terbang. Pada bagian ekor atau clauda
berbentuk pendek. Pada bagian ekor burung terdapat kelenjar minyak yang berfungsi meminyaki bulu agar tetap bersih, lembut, dan mengkilap. Ke-11 ada gerakan dan fungsi ekor burung. Melakukan gerakan terbang dengan menggunakan sayap, sedangkan untuk berjalan menggunakan kaki. Ekor memiliki fungsi penting sebagai pengemudi dan pengatur arah saat burung sedang terbang. Selanjutnya macam-macam bentuk paruh pada aves. Yang pertama, bentuk paruh pemakan daging seperti elang, rajawali, dan alap-alap. Yang kedua, bentuk paruh pemakan biji-bijian seperti burung pipit, nuri, betet, dan gelatik. Yang ketiga, bentuk paruh pemakan serangga, ulat, dan tumbuhan seperti perenjak, kutilang, dan cuak rawa. Yang keempat, bentuk paruh pemakan ikan, udang, dan cacing seperti bangau, pelikan, dan flamingo. Macam-macam bentuk kaki cakar pada aves. 1. Kaki burung pemanjat mempunyai 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Contohnya kaki burung pelat. Kedua, kaki burung perenang. Celah antara jari yang terdapat serabut renang. Contohnya kaki itik dan angsa. Ketiga, kaki burung buas atau pencengkram mempunyai ukuran pendek dan congkolnya sangat tajam. Contohnya kaki burung elang, rajawali, dan burung hantu. Keempat, ada kaki burung petengges mempunyai jari kaki panjang dan semua jari terletak pada satu bidang datar. Bentuk paruh pemakan daging seperti elang, rajawali, dan alap-alap. Nah, ini adalah ilustrasi dari bentuk kaki cakar pada aves. Aves merupakan kelompok hewan vertebrata yang memiliki adaptasi luar biasa untuk kehidupan di udara. Struktur anatomi, morfologi, dan fisiologinya saling mendukung dalam aktivitas terbang dan bertahan hidup di berbagai lingkungan. Ciri khas seperti bulu, sayap, sistem pernapasan dengan kantung udara, dan metabolisme tinggi menjadikan burung sebagai makhluk yang efisien, lincah, dan memiliki peranan penting dalam keseimbangan ekosistem.